Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Oke, boleh di chat. Apa kabar semuanya? Senang banget buat malam hari ini saya bisa buka acara untuk acara. Wah, seru ya, semangat. Wah, ada Ko Hendra. Wah, iya. Jadi malam hari ini kita akan training ya, teman-teman. Teman-teman, ini aku mau dengar suaranya mana yang ada di Aceh? Mana yang ada di Medan? Palembang? Semarang? Mana yang lagi ada di mobil? Di kapal laut? Di kapal terbang? Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, jadi malam hari ini kita mau training ya, teman-teman. Nah, ini sebelum masuk training nih ya, boleh teman-teman undangin timnya ya. Karena malam hari ini, wah, pokoknya ayo Jakarta semangat, jangan mau kalah, Jakarta bersore. Waduh, ada dari Malaysia ini ya, Mr. Bond, ini James Bond ya. Wah, ya seru banget malam hari ini. Ya, Jakarta, Batam, oke hadir. Nah, boleh Ho Chi Minh, wah, boleh dipanggilin timnya teman-teman malam hari ini karena kita akan training ya. Trainer kita hari ini adalah seorang certified trainer yang luar biasa ya. Jadi sangat disayangkan kalau malam hari ini cuman kita ikutan sendiri, tapi ajakin timnya rame-rame. Yuk ajakin timnya rame-rame untuk belajar sama-sama. Ya, malam Ci Pauline. Ya, jadi kita mau belajar sama-sama. Nah, teman-teman, kebanyakan kalau ketemu di lapangan biasanya apa sih pertanyaan dari calon prospekan teman-teman? Yang termasuk keberatan gitu, handling objection apa biasanya? Ada yang nanya gini nggak, kalau saya join sekarang terlambat nggak sih? Terlambat nggak kira-kira teman-teman? Suaranya nggak jelas ya? Wah, ini aku pakai ini, sebentar aku copot aja ya. Oke, suaranya udah jelas belum teman-teman? Jelas? Oke. Iya, jadi teman-teman malam hari kita mau belajar. Nah, ini tadi ada harganya mahal ya. Oke, ada dari Kendari. Wow, luar biasa. Oke. Jadi ada yang bilang harganya mahal. Ada nggak yang bilang, Bu, kalau saya join hari ini terlambat nggak sih? Ada pertanyaan seperti itu, teman-teman? Ada nggak pertanyaan yang, aduh saya mau join tapi saya ragu-ragu ya. Sekarang nih ada ya. Jadi ini EFC sudah berapa lama ya? Sudah 3 tahun. Wah, saya telat nggak nih ya? Sudah ada yang jadi Busido? Sudah ada yang mencapai level tertinggi? Ada berapa orang? Nah, ya, jadi saya sendiri pernah mengalami di lapangan itu sering juga ditanya seperti itu, apalagi yang mau bisnis ya. Bingung nggak kira-kira jawabnya? Ada, karena katanya membernya sudah banyak tuh ya. Nah, lebih baik jelas sekarang. Nah, tuh ya, kalau mau kita berpikir sisi positifnya seperti itu. Tapi ya buat lebih jelasnya ya, kita tentunya harus belajar dong ya buat menjawab pertanyaan tersebut supaya jawabnya bisa tajam ya. Jadi orang yang pas dengernya tuh nggak ragu-ragu lagi. Nah, buat malam hari ini kita dengar langsung dari seorang certified trainer yang luar biasa ya. Kita panggil langsung Pak Bambang Santoso. Pak Bambang, selamat Oke, malam. selamat malam Lavina. Wah, thank you ya, luar biasa. Yo, Iya, ini Pak Bambang, ini malam hari ini akan membawakan training yang temanya itu ya, apakah sudah terlambat ya join EFC ya? Ini pertanyaan banyak banget ya. Nah, iya betul. iya benar ya. Jadi biar teman-teman bisa menjawab dengan tajam ya, jelas, kita langsung aja. Pak Bambang, aku serahkan waktu dan tempat. Thank you Pak Bambang. Sekali lagi teman-teman, persiapkan mindsetnya ya, kosongin dulu ya, kalau ada masalah dilupakan dulu. Kita sama-sama isi gelas malam hari ini. Oke, silakan Pak Bambang. Thank you Lavina, terima kasih. Ya, saya langsung aja. Oke, selamat malam teman-teman semua ya, dimanapun berada. Malam ini saya akan sharing ya, versi saya ya, yang sesuai dengan judulnya, apakah kita terlambat? Nah, sering kali saya juga mendapat pertanyaan, kemudian, wah, pasti turun nih omsetnya, yang omset saya turun. Nah, ini banyak pertanyaan teman-teman. Nah, kemudian saya hanya kilas balik. Oke, kita lihat ya satu-satu, apakah kita terlambat? Semua kan harus dengan data dong, betul nggak? Nah, saya kilas. Lihat merek-merek, kita lihat aja paling gampang yang sudah kita kenal sehari-hari ya, merek sebuah TV, merek sebuah AC yang ada di rumah kita. Lihat, saya udah mengenal AC itu sejak 30 tahun yang lalu, teman-teman. Bahkan yang lebih gampang lagi adalah peralatan yang sudah ada di kamar mandi kita, ya.
dari kloset, dari apapun, itu sudah ada dari dulu. Dan teman-teman tahu nggak bahwa sampai hari ini pabriknya nggak tutup-tutup, masih terus produksi teman-teman ya. Itu baru yang baru kita sekali beli AC. AC saya juga beli, biasa cuma sekali beli 10 tahun, lama sekali ya. Kalau nggak rusak kita nggak ganti, setuju ya? Dan hari ini banyak pabrik AC semakin banyak ordernya teman-teman. Nah, kita baru yang sehari-hari aja. Nah, kemudian kalau AFC teman-teman ya, sebelum saya masuk ke training ya, kenapa sih banyak orang nggak memahami, banyak orang bilang terlambat. Nah, saya mau kasih sedikit pembukaan teman-teman ya. Dan saya ucapkan buat teman-teman juga yang baru pertama kali bergabung, semoga apa yang saya sharingkan versi saya ini bisa memperkaya teman-teman dalam menjalankan bisnis AFC ini ya. Nah, hari ini kita lihat dalam sejarah 2 tahun ini AFC sudah membeli 5 gedung dan saat ini gedung yang di Bandung lagi direnovasi. Teman-teman lihat sepanjang sejarah, saya belum pernah melihat nih sebuah pabrik company dalam waktu 2 tahun dia bangun gedung-gedung semua dan itu beli semua teman-teman. Nah, apakah ini mau selesai? Nah, seperti itu ya teman-teman. Apakah ini udah berakhir eranya? Belum. Kalau yang kontrak-kontrak itu mungkin teman-teman. Tapi ini AFC sebuah company yang besar ya. Teman-teman lihat nggak perjalanan yang dibangun oleh founder kita, Pak Ernest, Pak Max, sama Pak Niko. Ini adalah untuk melangkah next step-nya lagi teman-teman. Dengan infrastruktur ini, dia sedang mempersiapkan sebuah langkah yang besar untuk nantinya next menyambut teman-teman kita yang dari luar negeri semua. Nantinya akan ada di Malaysia, di beberapa negara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah sudah terlambat lagi? Teman-teman, tahun ini ya AFC, PT HE, dan Matek pun sudah menggantikan dengan AFC Indonesia. Untuk apa lagi? Nah, ini adalah sebuah persiapan untuk next yang lebih besar, yaitu go public, teman-teman. Nah, itu sebetulnya banyak sekali bahwa hari ini terlambat atau tidak itu tergantung dari kita. Ya, hari ini seperti yang merek-merek pun tidak pernah ada yang takut, tidak pernah ada kata terlambat selain kita mengikuti. Nah, yang kita lihat adalah diri kita sendiri, bagaimana melihat AFC ini bagus nggak buat kita, apakah layak dikerjakan ya, seperti Lavina sekarang dari era pandemi ini bisa menghasilkan ratusan juta hanya kerja dari rumah di saat semua PPKM. Bisnis ini bisa membantu banyak orang teman-teman ya. Nah, untuk itu teman-teman, hari ini saya akan sharing bagaimana kita memahami, bagaimana kita melihat ini sebuah bisnis yang luar biasa teman-teman ya. Kenapa hari ini pilih AFC nggak pilih yang lain teman-teman. Nah, saya mau kilas balik di saat pandemi ini teman-teman. Ada 2 perputaran uang yang besar. Yang pertama adalah di pasar uang, itu dari dulu sampai sekarang. Nah, yang kedua di saat pandemi ini adalah perputarannya banyak di kesehatan, teman-teman ya. Apapun produk kesehatan, hari ini orang yang berbisnis di bidang kesehatan itu omsetnya naik semua. Nah, menurut teman saya, ternyata di bisnis kesehatan seluruh dunia itu per menit mencetak keuntungan 75 miliar per menit, teman-teman. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita ikut di dalamnya? Atau kita hanya duduk, merenung, meratapi nasib, kira-kira seperti itu? Nah, banyak orang yang join di awal-awal sampai sekarang pun juga tidak mengerti esensinya. Sehingga saya lihat juga, saya kok nggak berhasil, kok saya nggak ada pendapatan. Nah, ternyata check and recheck, mereka belum paham di mana ada uang besarnya. Mereka belum paham bahwa AFC ini sebetulnya adalah salah satu cara untuk kita memiliki aset. Nah, aset ini apa gunanya? Nanti teman-teman akan tahu ya, saya akan sharing. Ternyata aset ini sangat berguna ketika usia kita udah usia lanjut. Nah, oke, karena itu menurut survei teman-teman, banyak orang ketika usianya lanjut hidupnya bergantung kepada orang lain ya. Itu ya. Dan sebetulnya masih banyak lagi. Kemarin waktu saya ada di Semarang, ikut pertemuannya Pak Niko, trainingnya sangat luar biasa sekali, dan saya sangat bangga, dan juga teman-teman di sini yang sudah bergabung ya. Ternyata tahun ini AFC penjualannya masuk 3 besar di Indonesia, MLM di Indonesia. Nah, Pak Niko bilang yang pertama itu MLM yang jual krim, yang susu-susu seperti itu ya, itu juara 1, dan itu dibentuk selama 27 tahun, teman-teman.
Nah, penjualan nomor 2 itu dipegang perusahaan network yang jualnya toples-toples. Nah, teman-teman pasti tahu kan, itu dibentuk selama 17 tahun, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah AFC. Baru 3 tahun AFC sudah menduduki peringkat ketiga. Nah, Pak Niko bilang, bayangkan 3 tahun, 4 tahun lagi, bisa sampai ke berapa? Nah, yang Pak Niko bilang, pastikan kita tetap ada di AFC sampai nanti nomor 1 ya, karena hari ini kalau kita melihat cara menjalankan AFC itu sangat berbeda dengan konvensional. Konsepnya gampang sekali. Kalau versi saya di AFC bukan lomba cepet-cepetan, tapi hari ini bagi saya, versi saya, kita adalah lomba berbagi, teman-teman. Bagaimana kita cepat membagikan informasi ini kepada tim kita, kepada teman-teman kita, dan kita bisa tetap menggawangi, tetap bersama AFC sampai tim-tim kita menjadi sukses. Nah, itulah esensinya. Nah, hari ini saya akan sharing why AFC, enggak yang lain. Nah, ini adalah sebuah kata-kata yang luar biasa dari Jeff Bezos. Nah, teman-teman pasti tahu kan Jeff Bezos itu ya, dia ownernya Amazon ya. Nah, dia bilang sendiri, jika Anda tidak paham detail dari bisnis Anda, maka Anda dipastikan gagal. Nah, ini adalah sebuah tentang pemahaman ya. Banyak orang kenapa tidak menjalankan sebuah network karena mereka mungkin belum paham. Nah, masih banyak ya teman-teman yang banyak orang nggak paham. Nah, pemahaman inilah yang kadang membentuk orang-orang di dunia ini ternyata dibentuk menjadi 4 golongan. Nah, 4 golongan ini termasuk pemahaman mereka, isi pikiran mereka. Nah, teman-teman pasti akan melalui proses-proses ini ya. Nah, golongan yang pertama, kalau teman-teman lihat, bahwa ada golongan pertama itu adalah orang yang punya banyak waktu, tapi nggak punya uang. Nah, ini adalah golongan yang pertama. Kalau teman-teman punya teman yang karakternya seperti ini mau diajak kemana aja, mereka selalu mau. Nah, cuma syaratnya satu, teman-teman. Tolong bayarin dia, ya. Karena dia nggak punya duit. Waktunya banyak, mau kemana aja, teman-teman, oke. Nah, golongan yang pertama ini yang sering disebut pengangguran. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Belum ada kerjaan, waktunya banyak, tapi dia nggak menghasilkan uang. Nah, ini golongan yang pertama. Suka nggak suka, pasti ada golongan yang seperti ini ya, teman-teman. Nah, golongan yang kedua, ini kebalikannya teman-teman. Dia nggak punya waktu, tapi uangnya banyak. Nah, kebalikan dari golongan yang pertama. Nah, kalau teman-teman punya teman seperti ini, betapa susahnya ngajak dia pergi. Mau dibayarin itu susah teman-teman ya, karena waktunya nggak ada. Jangankan ngajak dia sendiri pun untuk keluarganya, waktunya nggak ada teman-teman ya. Karena saya pernah masuk juga ke fase itu, minggu pun kerja, terus sampai pulang sore, dan saya juga punya teman, ya kebetulan mereka kerja di salah satu konglomerat, nah yang ada di Indonesia ini. Tahu nggak teman-teman? Dia kalau meeting, pulangnya dan dipanggil sama ownernya, itu bisa jam 12 malam. Pagi-pagi setengah 6 karena perusahaannya menggurita, dia juga harus datang ke rumah. Kalau meeting setengah 6 pagi itu harus datang juga, kadang bisa jam 5. Nah, mungkin teman-teman yang punya teman yang kerja seperti yang teman saya pasti akan mengalami seperti itu. Meetingnya pagi-pagi teman-teman ya. Nah, bayangin teman-teman, mereka uang banyak, nggak masalah, tapi masalahnya adalah di waktu. Untuk dirinya dan keluarganya sendiri nggak ada. Nah, ini adalah golongan yang kedua. Nah, golongan yang tiga, ini lebih kasihan lagi. Waktunya sudah nggak punya, uang pun nggak punya teman-teman ya. Golongan satu masih oke ya, waktu masih banyak. Nah, golongan ketiga, ini dua-duanya nggak punya. Waktu nggak punya, uang pun nggak punya teman-teman. Dan ini jumlahnya nggak sedikit, banyak juga teman-teman. Nah, ini yang sering saya sebut juga P7. Nah, apa itu P7? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Akhir bulan udah bingung, duitnya mau kemana nih? Dia mau kasbon. Nah, kehidupannya seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang membentuk kita ada di beberapa golongan. Nah, golongan yang terakhir, ini adalah golongan yang punya banyak waktu, punya banyak uang, teman-teman ya. Karena ini sebuah pemahaman sehingga kita bisa berpindah dari golongan satu, golongan kedua, ketiga, atau keempat. Nah, ini adalah keputusan kita sendiri. Nah, teman-teman pasti mau dong kalau ditanya mau kemana. Nah, rata-rata orang selalu maunya ke golongan keempat, ya kan? Punya banyak waktu,
tak terbatas, mau bangun jam 9, jam 10, mau liburan 1 bulan, ya kan, kayak busido kita ini, dia kerja 3 minggu, uang tetap masuk. Nah, salah satu orang yang menuju ke sini karena dia punya aset. Nah, hari ini teman-teman, salah satu yang bisa membuat kita masuk di golongan keempat kalau kita mempunyai aset, teman-teman. Nah, AFC ini adalah salah satu bisnis tercepat untuk kita mempunyai aset, teman-teman ya. Aset ini apa? Aset adalah sesuatu yang terus menghasilkan ketika kita tidur, ketika kita bepergian ya, kira-kira seperti itu. Nah, asetnya seperti terus bagaimana nih cara kita mempunyai aset? Nah, semua berdasarkan dari pemahaman dulu. Nah, ini versi saya sekali lagi teman-teman ya. Saya untuk melengkapi pemahaman teman-teman. Nah, ternyata AFC ini mungkin teman-teman sudah tahu, dia sudah ada di beberapa negara, ya, ada di Singapura, di Hong Kong, Korea, China, Taiwan. Nah, kenapa banyak orang bertahan? Nah, justru itulah pertanyaannya. Saya sering tanya, kalau di semua di negara berarti kita udah terlambat dong. Nah, kabar baiknya teman-teman, di Indonesia itu adalah negara pertama dengan pola bisnis yang pertama dan untuk internasional. Saya ulangi ya, sekali lagi ya, bahwa Indonesia ditunjuk menggunakan sistem direct selling yang pertama untuk nanti ke negara-negara lain. Jadi ini tuan rumahnya. Makanya hari ini kita bersyukur perjalanan kita masih panjang, teman-teman ya. Bukan hanya stop di Indonesia, masih nanti ada Malaysia, negara tetangga, masih nanti kita ada go-public, banyak sekali. Jadi yang bilang terlambat, coba pikirkan apa yang saya sharingkan malam ini ya. Apakah betul memang sudah terlambat atau enggak? Oke. Nah, hari ini kita lihat teman-teman, kita udah ada di sini dan kalau kita ada di sini dengan sistem yang sama, kita nggak mungkin kuat. Saya nggak mungkin bisa berbicara bertahan dari 2 tahun yang lalu ya, karena pasti orang nggak bisa. Modalnya teman-teman perlu paham, di sini modalnya adalah kalau kita bermitra itu butuh 15 miliar dan masih butuh tempat. Nah, hari ini beruntung dengan dirubahnya semua tujuannya, kita bisa berada di sini. Nah, kemudian dari sisi produk, teman-teman nggak usah tanggung lagi. Ini adalah sebuah pemahaman lagi bahwa produk kita udah masuk di MIMS ya, teman-teman ya. Kenapa masuk di MIMS? Karena kita harus belajar tentang kesehatan. Nah, ini di Singapura juara nomor 1 secara berurutan. Saya mau buka dulu teman-teman supaya teman-teman ngerti ini produknya AFC nggak main-main ya, terutama bagi yang baru bergabung. Nah, saya belajar dari mentor saya juga di bidang kesehatan bahwa ternyata banyak orang salah dalam memaknai hidup, sehingga apa? Di usia 40 dia butuh obat-obatan. Nah, inilah mindset yang terus tertanam. Oh, tenang, ada obat. Ketika ada diabetes, tenang, saya ada obat, minum pasti diabetesnya turun. Ketika darah tinggi, tenang, ada obat, pasti obatnya turun. Nah, teman saya bilang, kalau obat bisa menyelesaikan, pastinya jumlah penyakit nggak bertambah ya. Nah, hari ini tapi kita nggak bahas itu, cuma dia mengingatkan bahwa kita butuh sebuah produk yang tepat untuk tubuh kita. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar produk kita sangat tepat semua, ya. Saya nggak bahas di situ, cuma ini penghargaan ini yang membuktikan, bukan cuma diomong, tapi dunia membuktikan bahwa produk ini tepat untuk tubuh kita. Nah, ini visi misi yang mungkin jarang dilihat, hanya sekilas ketika BOP, ketika LOP, ini paling nggak dilihat, tapi justru saya melihat ini yang luar biasa, teman-teman. Kenapa? Teman-teman lihat, perusahaan sebesar AFC, farmasi di Jepang, dia sudah go public. Hari ini, dia mau, ini adalah pertaruhan nama besarnya, dia datang ke Indonesia dengan sistem network marketing. Ini adalah sebuah pertaruhan yang besar, dan ini berkat ya founder-founder kita yang melobi sehingga dia mulai melihat bahwa dunia sedang berubah. Kalau kita tidak berubah, nanti kita akan terkubur ya, akan jadi masuk museum. Dan ini terbukti teman-teman ya. Ternyata perjalanan AFC sekarang AFC menjadi tulang punggungnya Jepang, Indonesia teman-teman ya. Dan terbukti lagi bahwa pembayaran bonus ini sangat besar sekali ya. Walaupun nomor 3, teman-teman lihat, walaupun AFC nomor 3, tetapi pembayaran bonus terbukti sekarang masuk rekor muri. Artinya apa teman-teman? Omset besar kalau bonusnya kecil juga akan berat ya. Kalau kita bisnis, mungkin produknya bagus, tapi profitnya kecil juga paling kita akan males-malesan. Tapi kalau produknya sudah bagus,
penghasilannya bagus, tinggal tunggu waktu saja teman-teman. Nah, kita mulai masuk ya, untuk memahami teman-teman, kenapa sih kita butuh AFC teman-teman ya. Nah, hari ini yang kemungkinan teman-teman banyak yang sudah dengar, tapi ada juga yang belum dengar. Nah, ini dari versi dari bapaknya network marketing, Robert Kiyosaki ya. Di statementnya yang saya sangat suka, kalau dulu orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Karena mereka dulu tidak ada sistem. Ini masih zaman ditemukan mesin uap ya. Ketika semua zaman informasi, semua sedang berubah, semua itu dijawab ya. Dengan era sekarang melalui kerja cerdas dan membangun jaringan, maka setiap orang punya kesempatan untuk sukses atau untuk mempunyai akses. Nah, kita lihat orang-orang kaya ternyata ini teman-teman ya, kerjanya mereka membangun jaringan, bukan mencari duit. Nah, kalau orang rata-rata mereka lebih suka cari kerjaan, tapi nggak ada yang salah. Yang ada adalah hasil yang ditentukan. Ketika mindset kita berubah, maka hasil kita juga berubah. Nah, ini juga tergantung teman-teman bagaimana memandang sebuah network marketing. Ya, kalau kita mandangnya abal-abal, semua yang tertanam maka abal-abal. Memang nggak salah teman-teman ya, karena sistemnya bagus, maka banyaklah perusahaan abal-abal menggunakan sistem network marketing ini, sehingga tercipta network marketing penghasilannya nggak jelas, penipu. Nah, mereka banyak dengar itu karena apa teman-teman? Mereka dengar dari orang yang salah, mungkin dari orang yang gagal. Nah, coba kalau dengarnya dari Pak Budi Darwin, dengarnya dari Pak Ardian, mungkin akan beda ceritanya. Masih ingat cerita Pak Safyudin? Nah, yang tempo hari itu ya, ada di hari Senin acara ini, saya sangat terkesan sekali teman-teman. Beliau seorang supir taksi yang sekarang sukses, bisa membeli 2 mobil. Kemarin saya ketemu di Semarang, luar biasa ya, mitra-mitranya sudah banyak ya yang berhasil teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman, ketika dia mau join, mungkin kalau bagi teman-teman yang ikut, istrinya yang menentang selama 3 bulan teman-teman. Bahkan kalau teman-teman lihat, istrinya bahkan mau cerai kalau sampai Pak Safyudin join di bisnis AFC. Nah, tapi beruntungnya Pak Safyudin ini ketemu orang yang tepat, yaitu Dr. Luigi. Ketika Dr. Luigi membuka pemahamannya, dia pun berani ikutin dan terbukti sekarang sukses kan, kehidupannya berbalik 180 derajat. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini di saat pandemi, bisnis apa yang paling tepat? Nah, saya bilang uang yang paling besar ada di keuangan dan kesehatan. Nah, hari ini sebetulnya kita sudah ada di perahu yang tepat. Tinggal bagaimana kita memahami dan kemudian kita menjalankan ya. Ini Bill Gates sendiri. Ini saya selalu dengan orang-orang yang hebat, ketika nanti dia diizinkan bangkrut, ini statementnya Bill Gates ya, dia akan selalu pilih perusahaan network marketing yang berbasis. Kenapa? Ini ada sebuah faktor kali teman-teman ya. Faktor kali paling cepat adalah di network marketing. Cuma itu memang, banyak orang yang nggak suka. Nah, ini juga di Nata Najwa, ternyata gaji terbesar adalah di network marketing ya. Terbukti ya, di saat pandemi ini, orang-orang network marketing itu gajinya luar biasa. Bonusnya luar biasa, sama seperti Pak Budi Darwin ya. Bushido atau yang lain. Jangankan Bushido deh, yang tingkat samurai aja di saat seperti ini penghasilannya bisa 100 juta per bulan teman-teman. Nah, hari ini yang kita punya bisnis apa yang bisa menghasilkan seperti itu ya. Nah, ini juga sekarang eranya kita udah enak teman-teman ya. Kita sekarang didukung oleh menteri ya, bahkan Pak acara di Bali ini kemarin didukung oleh Menteri Pariwisata. Nah, teman-teman, sebelum memahami AFC lebih lanjut, ini yang sering di-sharingkan oleh Robert Kiyosaki. Nah, pasti ada yang tahu, pasti ada yang belum kan teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang tahu, ini sebagai pengingat kembali. Tapi bagi yang belum tahu, nah saya akan berikan pemahamannya. Kenapa sih menurut data statistik, orang-orang ketika usianya 55 tahun, sebagian besar hidupnya justru bergantung sama orang lain. Nah, karena mereka adalah memahami dari kuadran seperti ini, tanpa mereka sadari. Nah, ini dibedah oleh Robert Kiyosaki, teman-teman ya. Nah, dalam orang mencari uang, ini ternyata dia dibagi menjadi 4 golongan dan dibagi menjadi 2 kuadran, kuadran kiri dan kuadran kanan. Nah, orang mau kaya ini bisa melalui employee, kerja sama orang, bisa. Karena sejak dari sekolah
sampai sekarang ya, programnya nggak diganti-ganti. Ketika lulus, cari perusahaan yang bagus, cari penghasilan yang bagus. Salah nggak? Enggak, teman-teman. Memang itu betul. Tetapi dalam prakteknya, ternyata orang banyak kaget. Orang yang gajinya besar, ternyata nggak banyak. Dalam satu perusahaan paling cuma segelintir orang. Ya, mungkin direkturnya, general manajernya, seperti itu teman-teman. Yang lainnya biasa-biasa aja. Nah, tapi karena sebuah program, ya, program itu tertanam. Wah, kalau sudah lulus sekolah, kerja cari penghasilan yang tinggi. Tapi karena penghasilan kerja jabatan tingginya susah, programnya yang tertinggal di pikiran kita adalah cari kerja, cari kerja, cari kerja. Sehingga apa? Yang penting kerja. Akhirnya yang penting dapat uang makan, yang penting ada penghasilan, ya. Nggak salah sih teman-teman, tapi ini membentuk nanti kita ada di golongan mana. Nah, cara kerja di sini kita bisa kaya kalau kita kerjanya menjadi direktur atau general manager. Nah, kalau kita bekerja dengan diri sendiri, bisa nggak kaya? Bisa, teman-teman, ya. Seperti pengacara kondang, bisa nggak kaya? Hotman Paris, ya kan? Yang Ruhut, semua kaya-kaya, teman-teman. Cuma kan segelintir juga, ya. Banyak pengacara nggak ada uang juga banyak. Dokter yang terkenal yang banyak uang, betul? Anda mau bergerak di bidang seni, artis pun yang terkenal cuma itu aja. Bahkan orang olahraga nggak bisa diduplikasi seperti Ronaldo, Messi. Pertanyaannya bisa seperti itu berapa orang? Paling segelintir kan. Nah, kalau yang di sini ini udah mulai kerja yang punya basic karyawannya banyak atau dia punya jaringan. Ini adalah orang yang kerja sendiri seperti ini, tapi ini yang mempunyai sistem seperti Mayora, ya kan? Terus perusahaan Indomaret, Alfamaret, mereka punya jaringan, teman-teman, ya. Nah, ini bedanya, kalau ownernya berpergian, sistem akan berjalan, karena ini yang bangun adalah sistem, ya. Unilever juga sama, ya. Nah, kemudian yang kalau di sini punya uang, yang terakhir tujuan orang-orang adalah investor, ya. Kita invest di sana-sini dengan benar, seperti Warren Buffett, ya. Maka statementnya Warren Buffett, dia bilang, ketika kita tidak bisa menghasilkan uang, ketika kita tidur, selamanya kita masih bekerja. Salah nggak? Nggak salah, teman-teman. Cuma ini ada plus minusnya, teman-teman, ya. Yang di sini, memang orang bisa dapat duit, tapi kekurangannya tidak bisa digantikan. Contoh, teman-teman, ketika di saat pandemi ini seorang direktur, wah, ternyata dia meninggal karena COVID. Apakah bisa serta-merta CEO-nya memanggil pasangannya atau anaknya untuk menggantikan jabatannya? Nggak bisa. Di dunia kerja ya panggillah orang lain kan yang ada di kerja itu. Nah, terus keluarganya gimana nih? Aliran income-nya langsung berhenti. Atau perusahaannya bangkrut, di PHK. Apakah bisa? Ya, saat ini kalau kita kerja dengan orang langsung dapat jabatan seperti yang dulu seorang direktur, nggak lagi, teman-teman, ya. Nah, ini juga sama. Banyak pasangan-pasangan dari pengacara, dokter, ketika dia ada apa-apa, ini nggak bisa serta-merta digantikan oleh pasangannya. Misalkan dokternya ada apa-apa atau pengacaranya, apakah bisa pasangannya langsung menggantikan? Nggak bisa digantikan, teman-teman. Nah, kalau di sebelah kanan, ini masih bisa. Contoh, ya, ketika ownernya Indomaret, dia berpergian lama, selama 1 bulan ke luar negeri, pemasukan tetap masuk, ya, karena ini sebuah sistem. Atau mungkin dia meninggal, langsung bisa digantikan dengan keluarganya karena semua sistemnya sudah berjalan. Nah, itu perbedaannya, teman-teman. Nah, hari ini bisnis AFC adalah salah satunya kita mengajak kekeluargaan ini, teman-teman. Ketika nanti kita ada apa-apa, kerjaan kita, bisnis kita bisa diwariskan ke istri atau anak kita. Nah, kira-kira paham ya, teman-teman, ya. Artinya hari ini kita sedang membangun sesuatu yang nanti ketika kita ada apa-apa atau kita lagi nggak bisa bekerja, kita masih ada cadangannya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, ini sebuah studi, sebuah survei yang mengatakan, bagus banget, dia mensurvei kehidupan orang-orang ketika usianya telah mencapai 55 tahun. Nah, ini disurvei, dikelompokkan ada 100, kelompok A 100 orang, kelompok B 100 orang. Tapi ketika dikelompokkan lagi, didata lagi usianya 55, terjadi hal yang menakjubkan. Persentasinya hampir sama semua, teman-teman, ya.
Jadi dalam 100 orang atau dikelompokkan ketika orangnya memasuki usia 55, terjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama, ternyata yang kaya cuma satu, teman-teman. Kaya raya, teman-teman. Usia 55 tahun, dia mau apapun bisa. Tapi cuma satu orang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kelompok yang kedua, ternyata hanya ada 4% orang-orang yang ekonominya mandiri ketika memasuki usia 55 tahun. Contoh, mau beli mobil masih bisa. Mau berlibur, nggak ada masalah, teman-teman ya. Nah, kelompok yang ketiga, ternyata 5% masih bekerja. Dan itu pun ketika dia punya keahlian, jadi masih dipertahankan. Jadi dia masih bisa mempunyai penghasilan, teman-teman ya. Nah, kelompok yang keempat, ternyata meninggal dunia. Usianya nggak cukup 55 tahun, itu meninggal dunia. Dan teman-teman, ini survei udah belasan tahun yang lalu, teman-teman. Nah, apalagi saat pandemi COVID, ya. Karena resiko terbesar ada usia kepala 4. Nah, ini pasti berubah, teman-teman ya. Cuma kita nggak lihat itu. Nah, yang kita sorotin adalah kelompok yang terakhir. Ternyata ini jumlahnya paling besar. Ternyata 63% hidupnya bergantung sama orang lain. Dan saya udah melihat, ya di grup-grup sekolah saya, kelompok, saya kan usianya 50 ya, teman-teman ya. Ternyata masih banyak teman-teman saya yang hidupnya belum mandiri ya. Dan ternyata ketika usianya memasuki 63%, banyak yang tidak mandiri. Dan ternyata di Indonesia juga sama. Kebetulan nih teman-teman ya, saya menemukan ini nih, luar biasa teman-teman ya. Ternyata di Republika, ini benar yang seperti di majalah Fortune 500. Ternyata di Indonesia, 63% masyarakat khawatirkan keuangan hari tua. Atau di sini belum di Kompas belum siap pensiun, orang Indonesia pilih bergantung kepada anak. Ya kalau anaknya udah bekerja, kalau anaknya masih kecil-kecil bagaimana dong teman-teman ya. Nah inilah teman-teman, hari ini saya sangat senang bisnis AFC karena ini akan mengurangi angka-angka ini teman-teman. Kalau kita bisa mempunyai passive income sehingga usia 55 tidak bergantung pada orang lain, punya penghasilan sendiri, maka angka ini juga bisa turun ya, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kenapa terbentuk seperti ini? Ini adalah sebuah mindset. Kita lihat Ibu Sri Mulyani ya, teman-teman mungkin udah pernah dengar. Tapi bagi yang belum dengar, kita lihat lagi. Kenapa dia bisa disebut negara maju dan tidak negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asalnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. That is the difference. Economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset has to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus dijamin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget dijamin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. Oke, teman-teman. Nah, itulah kenapa 63% banyak. Karena kita tanpa sadar sudah diprogram sejak kita sekolah. Jadi nggak salah ya. Sebetulnya dunia sudah berubah, eranya berubah, tapi programnya masih itu-itu aja. Jadi akhirnya apa? Stok sekarang kerja banyak. Nah hari ini kalau orang masih mencari pekerjaan, salah nggak? Sebetulnya nggak salah. Cuma peluangnya yang nggak ada. Ya hampir semua perusahaan besar-besar bangkrut ya karena eranya nggak cocok ya. Mungkin saatnya pandeminya nggak cocok sehingga terjadi perampingan, banyak perampingan. Nah ini teman-teman supaya bisa lebih paham lagi kenapa kita butuh aset ya, sesuatu yang layak dikerjakan. Kenapa kita butuh ini? Karena ini teman-teman. Nah kalau yang di kuadran kiri ternyata arus uangnya kebanyakan seperti ini. Contoh, baik kita kerja dengan diri sendiri ataupun kerja dengan orang lain, arusnya kebanyakan seperti ini teman-teman ya. Jadi dari baik itu manajer, buruh, sopir, atau kita buka toko, punya usaha sendiri, rata-rata pemasukan kita gunakan sebagai pengeluaran. Pengeluaran apa? Seperti ini beli untuk kebutuhan sehari-hari, pakaian, sewa rumah, biaya listrik, seperti itu. Dan ini terus berputar seperti ini teman-teman. Sehingga apa? Ketika ininya stop,
ini semua akan terjadi stop semua, arusnya semua berhenti ya. Ketika kita di PHK, ketika kita bangkrut, maka otomatis akan terjadi seperti ini. Nah, inilah arus orang rata-rata di sebelah kiri. Nah, hari ini kalau kita mau bangun sesuatu supaya kita bisa menambah cadangan kita harusnya seperti ini. Kita punya aset seperti Ibu Sri Mulyani ya, bahwa orang-orang sukses asetnya yang bekerja. Nah, lihat nih Warren Buffett, statementnya yang terkenal. Jika Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang, ketika Anda tidur, maka Anda akan terus bekerja selama-lamanya. Nah, ini yang dimaksud kuadran seperti ini ya. Kalau arusnya seperti ini, kita akan kerja. Tapi kalau aset, teman-teman lihat ya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan baik kita tidur atau kita jalan-jalan. Nah, asetnya berupa apa? Nah, kita bisa lihat, aset ini banyak macam. Saham, rumah. Tapi teman-teman ya, rumah ini bisa jadi aset, bisa juga jadi bukan aset, liabilities. Maksudnya apa? Kalau rumah ini disewakan orang, kita beli rumah, itu jadi aset. Tapi kalau kita beli rumah, didiemin aja, itu malah jadi pengeluaran ya, karena semua nanti akan rusak. Terus kita biaya lagi untuk biaya memperbaiki rumah, renovasi, artinya itu bukan aset. Aset kalau rumah ini bisa menghasilkan teman-teman ya, obligasi, jaringan, nah bisnis. Nah di sini adalah bisnis AFC ini adalah jaringan, ini termasuk aset kita. Jadi seperti yang pernah di NDO bahwa konsep multi level marketing bukan jualan teman-teman. Kalau kita jual produk, nanti kita akan terpentok oleh jual online, orang jual murah, cutting price akan mentok, jualan. Dan orang yang jualan mau kuatnya seberapa orang, betul nggak? Apakah kita mau sponsorin terus? Nggak akan kuat teman-teman. Saya sendiri kalau polanya seperti itu, saya juga nggak mau. Saya nggak sanggup untuk jualan terus teman-teman ya. Justru karena faktornya ini duplikasi, kita membuat network, itu yang saya mau. Ya, jadi dengan duplikasi seperti seperti Indomaret, jaringan Alfamart, itulah yang tujuan sebetulnya MLM dibikin, teman-teman. Nah, dari aset-aset ini akan menghasilkan pemasukan, teman-teman ya. Pemasukannya seperti kalau saham ini dividen, kalau rumah ini sewa rumah, kalau obligasi bunga atau deposito ya, atau jaringan dari bonus-bonusnya, baru oleh orang-orang sukses dipakai sebagai pengeluaran. Robert Kiyosaki sudah mengatakan dia cari uang untuk membuat aset. Nanti dari hasil aset itu yang dibikin untuk kehidupan, biaya hidup teman-teman. Nah, kalau teman-teman putarannya seperti ini, maka akan lebih aman. Jadi banyak orang rata-rata dia nggak memiliki aset dan tidak mengetahui betapa pentingnya kita punya aset. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga teman-teman tahu. Nah, ketika teman-teman tahu, jadi lebih melihat memandang bahwa bisnis AFC ini jalan tercepat membangun aset. Kenapa? Nah, kenapa teman-teman? Nah, ini sebuah siklus umur yang saya mau bagikan, apalagi di saat pandemi. Kita nggak bisa pilih-pilih bisnis. Kita butuh percepatan, teman-teman. Kenapa? Nah, kita lihat ya, usia orang kerja rata-rata, usia pensiun kan 55, seperti yang tadi survei ya. Anggap saja, kalau dihitung, orang yang memasuki masa usia 55, dia sudah pasti melewati 20.075 hari. Gampang kan? 1 tahun 365 hari. Tinggal aja kali 55, pasti hasilnya seperti ini. Nah, anggap aja kalau 55 kita berhenti bekerja untuk rata-rata orang pensiun. Terus gimana? Kalau berhenti kan pemasukannya berhenti. Nah, kemarin saya mulai waktu saya belajar sama mentor saya, dia ngomongnya enak sekali, gampang kasih pemahamannya. Bambang, uang itu lebih banyak keluar di hari kerja atau hari libur? Dia tanyanya cuma begitu. Ya saya spontan jawab, pasti hari libur dong. Kalau hari kerja ya kita banyak kerja, jarang keluar uang. Tapi kalau kalau hari libur, saya pergi sama keluarga, karena teman, pasti uangnya lebih banyak. Setuju ya teman-teman ya? Tanggal merah pasti uangnya keluarnya lebih banyak. Nah, Bambang, dia ngomong sama saya, kamu bisa bayangkan nggak, kalau kamu nanti usianya 55 tahun, itu akan lebih banyak tanggal merahnya dibanding tanggal hari kerjanya. Wah, saya baru kaget. Ya, betul juga ya. Nah, di saat itu, kamu udah siap nggak untuk solusi ketika kamu bakal keluar uang banyak? Nah, itu yang membuat kenapa hari ini saya mati-matian membangun aset, teman-teman ya. Karena ketika
usia 55, kita tanggalnya tanggal merah semua kebanyakan teman-teman ya. Ini secara umum ya. Nah, kita bisa cek kita tinggal berapa sih untuk bekerja teman-teman ya. Contoh kayak seperti saya usianya 50 ya, 52. Saya masukin deh kategori 50 teman-teman. Artinya ketika saya ulang tahun, saya sudah melewati 18.250 hari. Jadi sisa waktu saya nanti ketika saya pensiun, saya punya waktu 1.825 hari. Nah, ini yang menjadi patokan saya. Atau nanti teman-teman usianya bisa dihitung sendiri, kurang berapa hari, saya nggak tahu ya. Jadi teman-teman hitung sendiri, cukup nggak kira-kira dalam membangun aset. Nah, waktu 1.825 hari, ingat ya, waktu kita untuk kerja rata-rata itu 8 jam. Setuju? Artinya, sebetulnya kalau dibagi 3, waktu saya nggak seperti ini, sebanyak ini teman-teman ya, seperempatnya. Artinya teman-teman bisa like, oh saya punya impian rumah. Cukup nggak kira-kira dengan penghasilan saat ini, saya bisa membangun rumah, atau membeli rumah, atau membeli mobil, atau menyekolahkan anak saya, atau bayar hutang, dengan penghasilan kita saat ini. Nah, di luar AFC dulu ya. Nah, ini hitungnya seperti itu teman-teman. Cukup nggak? Oh, kalau yang usianya sekarang ikut 60 nggak, gimana nih? Nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting hari ini saya hanya beri ilustrasi justru ketika teman-teman tahu, yang sudah-sudah nggak perlu. Yang penting adalah ketika tahu kita mau kemana. Saya ulangi sekali lagi, ketika Anda paham, yang penting setelah ini Anda mau kemana. Mengaturnya dalam waktu yang singkat ini. Karena bisnis AFC saat ini merupakan solusi tercepat untuk membangun passive income. Ya, mudah-mudahan teman-teman tahu ya berapa hari teman-teman yang bisa teman-teman lakukan nih sisa harinya. Ya, ini kan hidup kan harus dengan planning dong. Berapa kita harus mencapai impian kita. Nah, saya biasanya mengilustrasikan kalau mau saat ini kita punya uang 2 miliar di saat pandemi ini dengan sisa waktu hari kita perlu waktu berapa lama? Contoh, yaudah saya usianya sekarang 25 tahun. Nah, rata-rata kalau kita kerja dengan orang 25 tahun itu gajinya 6-7 juta. Ya, kalau di kota besar ya. Kalau S1, teman-teman ya. Oke lah, anggap saya mau tabung. Usia saya masih muda. Saya mau nabung 1 juta per bulan. Nah, untuk saat ini perlu waktu berapa lama? Kita hitung-hitungan ya. Kalau kita nabungnya 1 juta, teman-teman. Ini saya ingin membuka supaya teman-teman tahu kita perlu waktu 2000 bulan itu untuk punya uang 2 miliar. Perlu waktu berapa? 166 tahun teman-teman ya. Worth it ya? Keburu mati kan kita kan. Rata-rata orang sekarang meninggal aja 50, 55, 60 kan. Berarti cara ini nggak bisa dipakai teman-teman. Udah nggak bisa kan. Nah, terus gimana dong kalau saya kerja mau sukses berapa lama? Artinya nggak bisa. Ya memang seperti itu yang tadi saya ada golongan ketiga kan. Nantinya orang akan nggak punya waktu, nggak punya uang. Karena ketika polanya mengikuti seperti ini ya, itu juga nggak salah. Karena itu pilihan, teman-teman ya. Pemilihan terjadi karena pemahaman kita. Karena seringkali orang menilai sesuatu itu dengan apa yang kita pahami. Dia tidak open mind ya. Nah, itulah yang menjadi hasil mereka. Jadi itulah banyak kesalahan terbesar ketika banyak orang menilai sesuatu yang baru dengan apa yang dia yakinin, padahal sesuatu yang baru semua serba baru kan. Artinya ketika Anda mendapatkan informasi jangan cepat Anda putuskan, Anda harus belajar, cross check betul nggak seperti yang dipresentasikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya tingkatkan menjadi 2 miliar. 2 juta teman-teman nabungnya ya, ikat pinggang dikit ya. Gaji baru, usia muda, ikat pinggang. Kita nabungnya 2 juta. Wah, ini pun perlu waktu 1000 bulan, 83 tahun teman-teman. Ditambah usianya waktu kerja 25 tahun. Kira-kira worth it nggak? Nah, menurut saya untuk sukses juga nggak worth it. Tapi kalau untuk hidup yang pas-pasan ya seperti itu. Makanya Arjuna pernah baca statementnya, dia kaget sekali menilai untuk membangun bisnis sukses di bisnis dalam waktu 4 tahun. Itu katanya lama banget. Mau bisnis sukses di bisnis 4 tahun lama. Tapi mereka nggak sadar dia kerja untuk hasil yang pas-pasan, itu rela bekerja selama puluhan tahun teman-teman ya. Banyak kan seperti itu kan, puluhan tahun rela bekerja untuk hasil yang pas-pasan. Nah seperti itu. Oke,
Nah, kalau nabung 5 juta, wah ini bisa nabung, bisa enggak nih tiap bulan nih. Ini pun kalau gajinya sampai 15 juta, baru bisa nabung 5 juta. Itu pun kayaknya susah, tapi anggap aja bisa. Ini teman-teman pun perlu waktu 33 tahun. Nah, artinya teman-teman, lihat, ini lama. Nah, saya termotivasi ketika upline saya Ardian. Nah, mungkin teman-teman juga tahu Busido kita Ardian. Mungkin yang belum tahu kisahnya saya ulangi. Dia sebelum menjalankan di bisnis ini, dia sebelumnya dia kerja di sebuah perusahaan farmasi ya, sales obat. Gajinya 15 juta per bulan, teman-teman. Nah, ketika dia join di AFC, selama dia lihat 1 bulan, 2 bulan, ternyata hasilnya bagus. Di bulan ketiga dia putuskan resign dari perusahaan yang lama. Nah, teman-teman lihat, selama hampir 3 tahun, Ardian bisa mengumpulkan uang 20 miliar. Bayangin ya, di bisnis ini. Selama hampir 3 tahun, ketika kemarin saya tanya, uangnya hampir 20 miliar, teman-teman. Nah, dia bilang, waktu ketemu, wah untung saya berada di sini. Kalau saya punya uang 20 miliar dengan kerja yang dulu, saya perlu waktu 111 tahun. Bayangin teman-teman, dia butuh waktu 111 tahun. Tapi dengan daya ungkit, faktor kali ini dia mempersingkat. Hanya dalam 3 tahun, dia bisa singkat semua. Ya, dalam mencapai 20 miliar disingkat menjadi 3 tahun. Kira-kira seperti itu ya. Moga-moga teman-teman paham ya. Nah, salah satu untuk membangun mesin uang atau faktor kali atau membangun aset, suka nggak suka, teman-teman cuma punya cara ini. Yang ini yang saya tahu teman-teman ya. Dan saya banyak tahu belajar sama orang, hanya cara-cara yang kadang kita nggak suka. Nah, yang pertama membangun perusahaan autopilot. Ini yang seperti Unilever, seperti Mayora, seperti Indomaret. Ini mau perusahaan autopilot yang bersistem. Jadi ownernya pun pergi, perusahaan tetap menghasilkan. Ownernya diganti, tetap perusahaannya akan jalan karena sudah punya sistem. Hanya syaratnya modalnya nggak sedikit, ratusan miliar bahkan triliun untuk membangun seperti ini, teman-teman ya. Nah, yang kedua, kita bisa beli. Cara yang kedua agak sedikit lebih murah, beli franchise-nya. Seperti AFC ya 10 miliar atau 15 miliar. Kalau Indomaret 300 juta, teman-teman ya. Tapi kita harus punya tempat. Nah, 300 juta pun hasilnya itu juga nggak perlu. Kalau cuma satu nggak mencukupin, teman-teman ya. Minimal kita punya 3 atau 4 Indomaret baru bisa cukup ya. Nah, yang ketiga, investasi. Nah, ini semua 1, 2, 3. Itu semua butuh modal. Yang nggak sedikit untuk kita layak hidup. Ada nggak sih yang nggak perlu modal? Ada. Yang nggak perlu modal kalau kita cara cerdas ada, teman-teman ya. Tapi tetap ada modal. Tapi modalnya kecil. Nah, satu-satunya cara ini, bermitra dengan perusahaan network. Tapi perusahaan network yang mana? Nah, hari ini saya nggak bahas teman-teman, tapi teman-teman pastinya udah di kapal yang tepat karena udah join ya. Di sini udah nggak perlu dibahas lagi karena profilnya udah luar biasa. Cuma satu-satunya cara kalau kita mau punya aset untuk cara cepat dengan uang terbatas, ini bermitra dengan perusahaan network. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita cara kerja biasa, seperti yang sudah pernah lihat, orang kerja biasanya kan 8 jam per hari, ya kan? Seperti yang saya bilang kan, waktu saya kalau kerja 8 jam per hari. Kalau misalkan Andi punya gaji, ini misalkan supaya teman-teman paham ya, punya gaji 10 juta per bulan. Cara hitung per jamnya bagaimana? Gampang. 8 jam kali 20 hari kerja, 160 jam dibagi 10 juta. Dibagi 10 juta dibagi 160 jam, maka per jamnya 62.500. Ya. Kalau kita buka toko, misalkan rata-rata penghasilannya, profitnya segini juga cara hitungnya sama, teman-teman ya. Nah, untuk orang yang di fase ini, rumusnya cuma tambah tenaga. Contoh, kalau menaikkan income ya satu-satunya jalan lembur. Buka tokonya lebih lama. Nah, kira-kira seperti ini ya. Misalkan Andi mau lembur nih, tadinya 8 jam, dia mau lembur 15 jam per hari. Dengan syarat nggak boleh sakit ya. Kita hitung aja badannya sehat. Nah, dia mendapatkan ini 15 jam, 62.500 kali 20 hari, hasilnya berapa? 18.700.000. Maka dia punya penghasilan ini 31 juta. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini adalah kalau kita mau cara kita mau menaikkan income dengan cara lembur. Nah, beda dengan cara ini. Nah,
network marketing kita bisa copy di jamnya teman-teman. Dengan modal sedikit kita bisa copy cara kerjanya orang-orang network. Contohnya seperti ini. Nah, masih sama ya rumusnya, hasil ini waktu kali tenaga. Ini faktor kali ya, makanya saya bilang ini adalah faktor kali. AFC ada faktor kalinya. Contohnya lihat, dengan contoh yang sama, gajinya 62.500 per jam. Nah, kita kalau tiru caranya dengan cara Indomart atau caranya Alfamart, kita gandakan waktu kita dengan bantuan orang-orang kita. Maka contohnya seperti ini. Andi rekrut 100 orang. Kalau kita buka sendiri atau kerja sendiri, waktu kita maksimal 15 jam. Setuju nggak? Tapi teman-teman, dengan bisnis network, kita bisa menggandakan waktu kita sebanyak-banyaknya. Contoh ya, 100 orang jaringan kita, kalau rata-rata kerjanya per hari 5 jam, kita punya waktu satu hari ini 500 jam. Nah, ini yang menjawab kenapa Indomart ini waktunya banyak. Contoh, dia punya satu toko dibuka 10 jam. Kalau dia punya 10.000 toko, hari itu dia punya waktu 10 kali 10.000, 100.000 jam, teman-teman. Nah, itu yang mau kita copy. Bisanya di network aja, teman-teman. Nah, bayangkan kalau kita punya 1.000 orang, punya 6.000 orang, rata-rata aja deh kerjanya 1-2 jam, maka di hari itu kita punya waktu 6.000 jam. Nah, ini prinsip yang saya suka di network marketing karena kita bisa menduplikasi seperti ini. Sehingga kalau dihitung, hasilnya akan signifikan. Kalau tadi 1 bulan aja 18 juta, ini 1 hari 31 juta, maka enggak ya kan? Seorang Busido penghasilannya 600 juta per bulan, teman-teman. Karena faktor kali. Nah, nanti saya akan lihatkan bagaimana supaya teman-teman paham faktor kalinya, uang gedenya ada di mana sih? Nah, untuk itu, kalau teman-teman udah mulai yakin, step by step, perlu langkah nggak? Perlu persiapan nggak? Selalu perlu, teman-teman. Kesuksesan itu adalah tempat bertemunya peluang dan persiapan. Saya ulangi ya, sebuah kesuksesan itu adalah bertemunya peluang dan persiapan. Peluangnya apa? Bisnis AFC. Nah, kita pun juga butuh persiapan. Nah, persiapannya apa? Nah, ini teman-teman ya. Anda harus yakin dulu. Kenapa yakin? Karena kalau nggak yakin nggak bisa. Karena bisnis AFC ini selain banyak kelebihannya, bisnis network, kekurangannya cuma satu aja. Yaitu apa? Joinnya terlalu murah. Ya, maksimal 20 juta. Nah, teman-teman, di mindset banyak orang rata-rata yang tidak belajar. Dia menilai berdasarkan yang tadi saya bilang, dia menilai sesuai keyakinan. Karena ditanamkan dari sekolah bahwa untuk bisnis yang besar, itu perlu modal besar. Tapi dunia akan berubah. Cuma ininya nggak pernah dirubah nih, konsepnya ini teman-teman. Sehingga untuk menjalankan bisnis ini teman-teman harus butuh keyakinan. Nah, caranya bagaimana? Tanya sama upline Anda. Pelajari betul-betul ya, supaya Anda yakin. Nah, yang kedua, Anda harus punya impian. Nah, kenapa saya balik impian nomor 2, yakin nomor 1? Harus yakin dulu, kalau nggak yakin gimana mau ngejar impian, setuju nggak? Ya. Jadi yang kedua impian harus besar, jangan impian kecil, karena network tidak memberikan hasil yang kecil, teman-teman. Hasilnya luar biasa, teman-teman ya. Nah, ketika Anda sudah punya impian, Anda rasakan produknya supaya Anda tahu ya. Ditanya ada prospek Anda tahu, karena di sini bukan jualan produk. Ya, makanya Anda join di sini, ini yang dijalani bisnisnya, produknya dikonsumsi, teman-teman, supaya kita sehat, supaya kita usia 55 bisa mendapat uang dan kita bisa tetap sehat. Nah, yang keempat, persiapkan. Ini udah daftar nama. Kemudian Anda ikutin sistem seperti NDO setiap hari Senin yang dibelikan kemarin dari Bu Lavina itu bagus ya. Bagaimana kita mendatangkan ya prospek kita melalui medsos, karena dunia sudah berubah hari ini, teman-teman. Bagi yang tidak mengikuti medsos atau perubahan itu, kita akan tenggelam. Nah, maka AFC saya rasa sudah tepat sekali ya memberikan banyak pelajaran, teman-teman. Nah, kemudian masalah impian, teman-teman boleh tetapkan target, teman-teman ya. Target yang paling prioritas apa? Nah, bisa pilih mau beli rumah impian, atau beli mobil, atau mau bayar hutang, teman-teman tetapkan satu. Ah, ini yang harus saya kejar. Nah, satu aja dulu. Jangan merembet yang lain, teman-teman ya, supaya teman-teman bisa fokus.
Oke? Nah, kalau teman-teman udah menentukan impian, nah, teman-teman tinggal set tujuan Anda, buat jadwal. Ini seperti, karena ini bisnis kita sendiri, ya perlakukan seperti kita punya bisnis. Jadi bukan cuma join terus prospek orang, tidak ada plan, tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, akan tidak menjadi maksimal, teman-teman. Percaya sama saya, teman-teman harus punya ini, tujuan seperti yang tadi, buat jadwal seperti Anda bekerja, seperti Anda punya perusahaan sendiri ya, sasaran yang ingin dicapai tepat dan terukur ya, nanti itu banyak. Nah, soal goals teman-teman ya, tadi impian sudah. Nah, dalam goals ini teman-teman, cara yang sederhana teman-teman, ketika Anda join, teman-teman sudah punya impian, sudah yakin di dalam perusahaan AFC. Goals yang pertama, kalau menurut saya teman-teman, goals boleh banyak, tapi kalau teman-teman paling kejar, tetapkan goals pertama, kapan Anda menjadi Toreda. Nah, ini adalah pembuka semua pintu. Nah, teman-teman tuliskan, tujuan pertama, saya masuk peringkat Toreda, itu perlu berapa lama? Teman-teman harus tulis, mau 3 bulan, 2 bulan, mau setengah tahun, itu teman-teman tulis. Jadi, teman-teman punya patokan. Nah, goals yang kedua, kapan Ronin mau dicapai? Yang ketiga samurai, teman-teman tiganya aja deh, tulis. Nanti semua kalau teman-teman bisa mencapai ini, impiannya bisa, semua bisa dicapai. Nah, tetap jangan lupa, dream Anda bikin, tempel, rumah atau apa impian Anda, tapi di dalam goals mencapai pekerjaan, tentukan kapan Anda menjadi Toreda, kapan Anda menjadi Ronin, kapan Anda menjadi samurai, tentunya dengan terukur ya teman-teman ya. Nah, cara membuat prospek sama, saya juga seperti ini teman-teman. Kita tulis, jangan diingat-ingat, pasti akan lupa teman-teman ya. Atau ditulis di handphone. Nah, ini adalah sebuah teknik sebetulnya teman-teman ya. Kenapa harus ditulis? Nah, teman-teman kalau mempelajari, ini memang harus ditulis supaya kita ingat dan tujuan kita bisa tercapai ya. Tulis saja teman-teman. Oke? Nah, kemudian karena kalau teman-teman menjalankan konsepnya bisnis, yuk kita lihat. Nah, ini yang sering saya bagikan kepada tim saya. Ternyata menurut WHO, orang yang sehat itu 15%. Orang yang sakit, ini yang dimaksud sakit, ini yang terpapar di rumah sakit ya. Yang sakit ini 15% ya. Sisanya orang-orang yang terlihat sehat. Maksudnya belum sakit nih, orang yang merasa sehat, ini orang yang terlihat sehat ya teman-teman ya. Ini banyak sekali teman-teman. Nah, di awal kita jangan lupa, kalau tujuan kita bisnis, kita mau membangun sebuah bisnis, sama seperti teman-teman di bisnis konvensional, ketika teman-teman membangun bisnis, mitra-mitranya mau yang sakit atau mau yang tidak sakit. Nah, itu dijawab dulu ya. Jawab, tulis, oh tentukan. Karena semua nggak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah, yang mempengaruhi adalah hasilnya. Nah, banyak orang ketika di sini produknya bagus, wah hebat, yang teringat justru orang-orang sakit. Saya pernah di tim saya, yuk Pak Bambang ke rumah sakit, tawan orang-orang sakit, ini produknya hebat. Nggak salah sih. Tapi kalau skala prioritas kita salah, maka hasilnya juga mengikuti teman-teman ya. Kita nggak salah ya, bukan nggak boleh menawarkan orang sakit, tapi kalau tim kita awal-awal orang sakit, teman-teman jangan berharap bonusnya akan membesar, karena orang sakit tujuan utama adalah sembuh ya, dia pasti belum bisa menjalankan. Nah, ini harus konsekuensi, ketika dia sembuh barulah mungkin kalau dia paham baru dia menjalankan. Nah, kue ini yang 15% ini diperebutkan oleh banyak orang, banyak kue-kue yang kecil diperebutkan banyak orang. Nah, makanya ya nggak salah juga teman-teman ya, kok jaringan saya turun, kok nggak ada omset. Nah, mungkin coba dicek teman-teman ya. Nah, saya juga bilang, wah omset saya turun tahun ini. Kamu masih bersyukur, saya bilang, kalau ada omset turun, omset naik. Itu adalah dua instrumen yang dimiliki dalam sebuah bisnis, dalam sebuah kehidupan, teman-teman ya. Karena apapun kita mau bisnis, mau kerja orang, ataupun kehidupan, pasti ada naik dan ada turun. Setuju ya teman-teman ya? Paling gampang di rumah sakit di ICU. Selama mesin pacu jantung ini bergerak naik turun gini, grafiknya itu masih ada tanda-tanda kehidupan. Kalau udah stuck, nah itu berarti nggak ada kehidupan. Sama kalau bisnis Anda stuck, berarti nggak ada kehidupan. Ya. Turun itu adalah waktu kita untuk introspeksi. Mungkin
kita belum melakukan hal yang tepat untuk jaringan kita, ataukah sudah melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh sistem ya. Karena di sini juga ada yang naik juga, saya tahu ada peringkat-peringkat baru banyak, saya bilang buktinya tahun lalu dan tahun sekarang peringkatnya malah bertambah banyak, itu naik atau turun, saya bilang gitu. Ya kan kalau peringkatnya nggak bertambah, mungkin bisnisnya stuck. Tapi AFC perkembangannya luar biasa teman-teman ya, dari perolehan peringkat ya. Nah untuk itu kita juga perlu persiapan. Nah yang sering saya bilang ya, kesuksesan adalah bertemunya peluang dan persiapan. Pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk menjalankan ini? Nah, sudahkah kita mempersiapkan alat-alat pendukung, kartu nama, starter kit? Karena saya lihat nih, tim-tim saya sendiri punya, nggak ada yang punya. Kadang ada yang nggak bikin kartu nama. Saya bilang, anjurin, itu adalah identitas kita, kartu nama, teman-teman. Starter kit, pelajarin, teman-teman ya. Starter kit adalah untuk kita prospek ya, bisa Anda copy, nanti kalau dibutuhkan Anda bisa buka, nggak harus pakai laptop teman-teman ya. Nah, starter kit berupa flipchart, brosur, itu perlu teman-teman ya. Ketika orang, saya minta brosurnya, kita sudah ada, persiapkan. Nah, dicek satu-satu, sudah nggak? Kalau sudah, oke, kita lanjut yang kedua nih, bikin perencanaan, sudah belum? Kalau belum, segera bikin teman-teman. Ini mumpung awal bulan ya, untuk penentuan annual rank di tahun depan, di September, penutupan 25 September ya, teman-teman bisa lihat capainya mulai dari sekarang. Anda bangun fondasi ya, kira-kira seperti itu. Anda bisa ajarkan ke tim-tim Anda untuk mempelajari sistem bonusnya, semua Anda pelajarin semua, karena ini adalah modalnya teman-teman ya. Nah, tahapan bisnis sama teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Bikin daftar nama, undang orang. Nah, masalah undang orang ini saya dapat bagus dari Pak Niko kemarin di Semarang. Ternyata teknik mengundang itu ada tekniknya, bukan sekedar copy paste undang di Zoom. Nah, kalau semua dijelaskan di awal itu namanya presentasi. Semua udah jelas, terus buat apa orang? Nah, ketika mengundang dalam acara baik offline ataupun online seperti ini, bikin kata-kata yang tidak jelas menurut Pak Niko ya. Itu bagus, bikin kata-kata penasaran sehingga orang mau datang dulu. Yang penting datang dulu, atau yang penting dia bisa join dulu. Dan ini ada tekniknya, nanti bisa belajar sama Pak Niko ya. Bagus banget. Undang dengan kata-kata yang tidak jelas. Nah, teknik mengundang ini yang teman-teman perlu pelajarin ya. Tekniknya banyak. Undang dengan bahasa yang penasaran ya. Atau penghasilan sopir taksi mencapai ratusan juta di bisnis ini. Kalau mau join silakan lihat rahasianya. Nah, mungkin seperti itu ya, banyak tekniknya teman-teman ya. Nah, Anda harus pelajarin dulu ini. Kemudian Anda cara memprospek. Nah, prospek pun bukan seperti langsung di prospek ketemu orang, diundang terus profil perusahaan ini bla 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 bla, karena kita harus prospek sesuai kebutuhan orang. Nah, karena kita menggunakan soft selling ya, bukan hard selling. Dulu pernah ya sama Pak Awi ya, kita diajarkan tentang bagaimana soft selling ya. Itu ada tekniknya juga, teman-teman juga bekalin itu. Jadi nggak sembarangan, karena bisnis ini membawanya dengan elegan teman-teman. Bukan seperti jual produk, ini saya punya produk ini, kamu belilah. Bukan seperti itu ya. Kita perlu membukakan mindset prospek kita. Kemudian closing follow up. Udah cuma itu. Setelah dia closing, masukinlah ke sistem. Nah, ini diulang-ulang, teman-teman. Bisnis ini butuh pengulangan. Nanti saya akan lihatkan kenapa harus butuh pengulangan dan atau repetisi ya, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Nah, hari ini saya nggak bahas marketing plan, tapi saya mau tunjukkan ke teman-teman yang mungkin baru pertama kali join, terutama di mana sih uang besarnya, di mana sih konsepnya, cara menjalankannya seperti apa ya, kira-kira seperti itu. Saya nggak bahas marketing plan ya, tentunya teman-teman tahu kan paket kita ada di sini ya, ada 4 macam bonus, harian ada, bulanan ada, tahunan, dan trip ke luar negeri ya. Nah, saya nggak bahas ini, tapi saya mau bahas adalah konsep di mana sih kita bisa memperoleh passive income. Di kita ada 3 teman-teman ya, 3 saluran yang bisa menghasilkan passive income. Nah, saluran yang pertama adalah tentang bonus pairing. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, apa sih bisnis network? AFC ini uang besar atau uang passive income yang pertama ada di sini, di bonus pasangan. Konsepnya seperti apa?
Kita hanya bina kiri dan kanan, teman-teman ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami, walaupun bukan kita yang mensponsori, ingat, pertumbuhan setiap jaringan kiri dan kanan, atasnya pasti dapat bonus. Nah, di sini ya, kalau ada tumbuh di kiri dan di kanan, ini konsep bisnis ini, unlimited. Turun ke bawah tak terhingga, itu akan tetap dibayar selama ada di kiri dan di kanan, atasnya dapat. Jadi teman-teman pegang dulu konsepnya. Nah, ini adalah konsep duplikasinya ada di sini, teman-teman ya. Jadi bisnis kita adalah membangun jaringan. Bagaimana jaringan ini berkembang, bagaimana tim kita yang di kiri dan di kanan paham, dan mereka mau menjalankan tanpa dipaksa. Ini sebagai kebutuhan ya, bahwa ini bisnis ini luar biasa ya. Ini saya nggak lihat di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Saya mau kasih ilustrasinya bagaimana seorang Bushido, daimyo, atau samurai, dia mendapatkan passive income. Jadi yang saya bilang, kita bukan jualan. Kalau kita jualan, mentoknya di toko online atau undercutting. Itu akan mentok. Tapi kalau konsepnya bisnis, kita nggak akan terbentuk itu, karena kita berbisnis. Oh, barangnya mahal, seperti yang dikatakan tadi. Barangnya nggak. Kalau bisnis, kita ngomongnya pasti nggak mahal. Tapi kalau kita jualan produk, ya memang mahal. Kalau nggak tahu perbandingannya, ya oh suplemen apa ini 3.400.000. Tapi kalau saya bilang, kamu mau nggak bangun bisnis dengan modal 3.400.000, kamu punya penghasilan sampai ratusan juta. Mana? Terus kalau orangnya tanya, mana mungkin? Nah, saya selalu punya jawaban, teman-teman. Benar yang kamu ngomong, dunia ini selalu ada dua orang. Orang yang bilang mana mungkin karena belum tahu caranya. Tapi kalau orang yang bilang mungkin karena dia sudah tahu caranya. Nah, orang yang sudah tahu caranya karena dia mau mempelajari. Nah, orang yang bilang mana mungkin karena belum mempelajari. Jadi saya buka mindsetnya seperti itu. Nah, konsepnya seperti ini, teman-teman ya. Lihat, saya ke member saya cerita ini. Ibarat kita kerja selama 12 bulan. Nah, konsepnya di bulan pertama, kamu rekrut aja nih orang yang punya uang 3.500.000 atau 3.400.000, 2 orang aja. Taruh nanti di kiri dan di kanan. 3.400.000 kan paket ruby kan. Ini saya baru ilustrasi paket yang paling rendah ya teman-teman ya. Dan itu 2 orang. Ya, teman-teman perhatikan ya, jangan sampai salah miss atau salah paham ya. 2 orang ini, kalau di dunia konvensional, kita punya toko, cari sebanyak-banyaknya orang. Setuju nggak? Wah, customer ini kalau bisa punya yang datang banyak, kita dapat banyak duit. Tapi kalau di bisnis ini beda. 2 orang ini jangan ditinggal, teman-teman. Ya, kita lihat ya. Ketika terjadi kiri dan kanan ruby, kita akan dapat bonus namanya pasangan. Oke? Ini teman-teman paham dulu. Nah, besar kecilnya bonus pasangan tergantung paket yang kita join di waktu awal. Kalau joinnya paketnya diamond, kita dapat 300.000. Kalau Safir 200.000, kalau Ruby bonus pasangannya 150.000 ya. Ini teman-teman udah tahu bisa di-upgrade ya. Nah, di bulan kedua, teman-teman di selama 1 bulan ini ajarin 2 orang ini untuk paham akan bisnisnya. Nah, nanti setelah bulan kedua, 2 orang ini sama lakukan seperti kita. Cari 2 orang, 2 orang. Maka di bulan kedua, lihat ya ilustrasinya, masing-masing 2 orang ini cari 2 di kiri dan 2 di kanan, maka kita dapat 2 pasang. Nah, kita lihat ya, kalau diamond kita dapat 600.000. Kalau kita joinnya waktu awal Safir 400.000, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau Ruby itu 300.000. Nah, ingat yang cari siapa? 4 orang ini. Bukan kita kan, bukan atasnya, yang cari 2 orang ini. Ya, ini konsep ya. Nah, di bulan ketiga sama teman-teman. 4 orang ini ajarkan cari 2 orang dulu. Hal yang sederhana dulu. Maka masing-masing akan tercipta 4 di kiri dan 4 di kanan. Ruby. Terjadi 4 pasang. Ya, lihat. Lihat, di bulan ketiga, walaupun bukan atasnya yang cari, 4 orang yang cari, kita tetap dapat uang. 1.200.000 kalau diamond, kalau yang Safir 800.000, ini Ruby 600.000. Besar nggak? Belum. Tapi konsep, lihat pertumbuhannya ya teman-teman, proses duplikasi ini, walaupun bukan kita yang cari, ini tetap menghasilkan. Nah teman-teman lihat,
kelihatannya kecil 222. Nanti lihat, ketika ini terduplikasi dengan rapi selama 12 bulan 2 orang cari 2, lihat teman-teman potensinya. Di bulan ke-12 maka kita akan terkumpul menjadi 4.000 orang, hampir 4.000 ya, 4.096. Nah, ini total uang yang kita kumpulkan di bulan pertama sampai bulan ke-12, ini potensinya itu 1,2 miliar. Kalau Safir 600 juta, kalau Ruby 200 juta. Nah, mulai buka ya teman-teman. Cari modal kita berapa? Sekali keluar modal. Nah, kemudian ditambah bonus annual rank. Makanya sebetulnya kalau samurai 1 tahun itu bisa dicapai teman-teman. Dengan pola yang sederhana ini, di bulan 11 kita bisa mencapai 1000 pairing, ini dapat tambahan lagi bonus annual rank 75 juta. Jadi total 1,3. Ada yang nggak capai, ada nggak yang bisa mencapai? Samurai kemarin ada ratusan teman-teman yang sudah mencapai ya. Jadi LAN AFC dibikin itu untuk diraih, bukan untuk kita lihat-lihat wah indah-indah teman-teman, tapi Pak Niko bikin untuk supaya kita bisa mencapai. Makanya visinya menjadi wadah transformasi ya teman-teman. Nah teman-teman lihat, ini baru join Ruby. Bagaimana ketika Ruby ini rame, dia upgrade menjadi Diamond. Nah ternyata Diamond di-upgrade semua, ininya juga berubah loh teman-teman. Jangan salah ya, ketika Anda upgrade ini juga bonus pasangannya berubah semua. Ini baru 2 orang ini teman-teman. Nah bagaimana kalau dalam 1 bulan nggak cuma 2? Karena kalau kita cari 2 orang, rekrut langsung calon jalan-jalan itu hoki ya, nggak mungkin 2 orang langsung jalan semua. Makanya tetap berlaku hukum Pareto teman-teman ya, 80-20 ya. Kita rekrut 10 paling yang jalan cuma 2. Nah bagaimana kalau ini terjadi yang kita rekrut 10 orang atau lebih, ini juga akan mengalami percepatan. Enggak ya teman-teman ya, ini belum dia upgrade, belum dia kalau lebih dari 2 orang. Mau lebih cepat lagi teman-teman? Bisa nggak? Bisa. Ada faktor pengalinya lagi. Banyak di sini faktor pengali yang bisa dikutak-kutik. Kita ganti aja bulan. Nah, di kiri ini bulannya kita ganti minggu. Bisa percepatan nggak? Bisa, selama Anda mau. Sistem akan pasti bayar, teman-teman. Minggu diganti percepatan 12 bulan, bisa. Ya, tergantung kitanya. Sistem pasti bayar, kitanya bisa atau enggak. Cuma itu aja. Nah, ini kira-kira ilustrasi dari uang besar yang pertama, atau passive income, teman-teman ya. Karena pertumbuhannya unlimited. Kalau kita membina tim kita dengan baik, dia akan terus bertumbuh. Nah, teman-teman tiap hari akan dapat konnichiwa ya. Ini yang saya alami juga dan teman-teman yang rank lainnya juga alami. Jadi ini yang perlu kita perjuangkan ya. Jadi bukan lomba cepet-cepet dapat ranking, tapi bagaimana kita tetap stay, karena bisnis ini bukan waktu pendek, kita stay membina tim kita dapat duit. Itu yang namanya pekerjaan mulia. Kita senang teman-teman ya, ini nggak usah saya lewatin aja. Ini juga faktor ketiga, ini bonus bulanan, tapi saya nggak bahas, nanti waktunya panjang. Ini besar juga teman-teman. Kalau teman-teman paham, ini yang dulu dikejar-kejar orang, passive income ya. Tiap bulan kayak Pak Budi Dawin aja udah hampir ratusan juta, sudah mencapai ratusan juta dari bonus bulanan, belum yang harian ya. Teman-teman, ini bonus konsepnya luar biasa. Nah, bonus tahunan ini kalau saya bilang ini adalah bonus prestasi kita yang diberikan perusahaan ketika kita berhasil membina tim kita. Atau double pairing sebetulnya ini ya. Tapi diberikan sesuai peringkat. Nah, ini dihitung, ini belum saya ganti ya, mulai 1 Oktober tahun 2021 nanti ditutup 25 September tahun 2022. Jadi kita masih awal-awal nih, saatnya kalau mau membangun dari sekarang, teman-teman. Nah, kalau kita bisa menduplikasikan dengan baik, tentunya kita akan mendapat seperti ini ya, 100 pairing dapat 5 juta, ini semua tambahan. Nah, ini diulang-ulang tiap tahun teman-teman ya. Kemarin tanggal 1 Oktober di riset, kita dapat penghasilan tiap tahun teman-teman. Harian dapat, bulanan dapat, tahunan dapat. Mau cari di mana lagi teman-teman? Ya, apalagi di saat pandemi seperti ini. Kalau saya perjuangkan kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah strategi
Ya, bagi teman-teman untuk cara memulainya bagaimana, cara mengaturnya bagaimana. Teman-teman tentukan mau mainnya 1 atau 3 titik, ini harus di awal supaya hasilnya maksimal. Secara konsep sama seperti Pak Budi Darwin, bangun 50-50, tapi kita bangunnya dengan cara mencicil ya. Misalkan target nih, 3 bulan pertama Anda bangun 10 di kiri, 10 di kanan. Ini kalau versi saya ya. Ini yang saya mengikuti Pak Budi Darwin yang sudah terbukti. Tapi bagi saya cicil. Bukan 50 tapi per 10 teman-teman. Supaya apa? Nggak terkesan berat. Jadi saya punya target 3 bulan pertama, saya harus bisa membangun 10 di kiri dan 10 di kanan. Seperti ini teman-teman ya. 10 di kiri dan 10 di kanan. Nah ini teman-teman yang membuat strategi di awal. Nanti bagus banget teman-teman. Kalau nanti udah terbangun di sini, ada 9 orang di bawah, kita tinggal ngomong sama tim kita, kamu udah ada 9 di bawah loh. Kalau kamu mau dapat bisnis, kamu bangun 9 lagi di sini. Ini juga sama. Kita omongin nih, ini ada 9 orang di bawah nih, kamu kalau mau dapat bonus pasangan, bangun dulu nih. Nah, ketika ini dibangun 9 di 9, di sini dapat nggak? Dapat teman-teman ya. Dapat 9 pasangan lagi. Nah, kita ngomong lagi di bawahnya. Nah, ketika terduplikasi semua itu, maka mesin kita pasti akan jalan. Ya, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nanti bisa ditanyakan lagi ya. Nah, kemudian untuk supaya teman-teman bisa seperti ini, teman-teman perlu catat, bikin sebuah, kalau Anda tim punya member, bikin tim, teman-teman punya support system, ikutin perusahaan. Nah, kalau saya bikinnya seperti ini. Karena sistem ini butuh pendidikan, butuh edukasi yang benar, teman-teman ya. Nah, contoh ya, kita di sini ada LOP, baik offline ataupun online, ataupun seminar kesehatan sama dokter-dokter setiap hari Sabtu. Ajak mitra kita mengikuti sistemnya dari kantor. Kemudian NDO setiap hari Senin, seperti hari ini, teman-teman ya. Ini tidak ada siaran ulang, teman-teman. Jadi, memang tujuannya, yuk kita belajar ya. Seperti ini, teman-teman ya. Kemudian fast start. Nah, fast start ini bicara setiap orang bisa beda-beda. Setiap tim punya strategi masing-masing ya. Itu saya kembalikan ke teman-teman, minimal ini patokannya, kerangkanya, terus pengembangan diri. Jangan lupa, mungkin diikutin di NDO bisa, atau mungkin teman-teman punya satu skill, cara bagaimana menjual dengan elegan, atau bagaimana ini. Teman-teman harus asah, baca buku. Nah, paling gampang pengembangan diri adalah baca buku tentang network. Ya, atau itu banyak deh buku-bukunya ya, Eric Ward, terus Robert Kiyosaki, itu banyak banget untuk supaya kita dapat pemahaman. Ketika kita paham, maka keyakinan kita akan semakin yakin ya. Dan apalagi sudah didukung perusahaannya tepat, produknya tepat, bisnisnya tepat, apalagi teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, cara menjalankan teman-teman di sini sebetulnya lebih gampang kalau kita sekolah. Karena 2 tahun yang lalu sampai sekarang ketika saya join, materinya cuma itu-itu aja. Nah, kita hanya butuh pengulangan. Teman-teman lihat, saya mengakhiri dari sharing saya akan putarkan sebuah video yang mungkin, lihat, seorang juara hanya butuh repetisi, konsistensi untuk menjadi seorang juara atau pemenang. Nah, ini ada sebuah atlet dari China, tenis meja, mungkin teman-teman pernah tahu ya, bagaimana proses dia menjadi juara, dan ini pun butuh pengulangan. Ini lihat teman-teman, gagal nggak? Gagal. Dimarahin nggak? Banyak dimarahin, bahkan dia sampai nangis teman-teman ketika dimarahin pelatihnya, mengalami kegagalan. Tapi dia tetap mengulang, seperti video ini, dia tetap konsisten. Lihat ya teman-teman. Kegagalan pasti ada, sama di bisnis ini juga ada. Dia perlu cucuran air mata, dia menangis, tapi dia punya tekad, dia punya impian, suatu hari saya akan jadi juara. Ini yang ditanamkan terus oleh orang tuanya, dan dia terus bangun sehingga dia tetap semangat teman-teman. Lihat, dia pengulangan, butuh repetisi, seperti itu aja. Dia mukul, diulang, gagal, diulang lagi, diperbaikin lagi teman-teman.
Ya, akhirnya dia menjadi fasih. Dia menjadi lihai, teman-teman. Nah, di bisnis AFC juga sama. Kita butuh pengulangan, teman-teman. Kita presentasi, diulang-ulang. Ditolak nggak? Ditolak nggak apa-apa. Karena ini Anda ketika ditolak, saatnya introspeksi. Bagaimana supaya tidak ditolak? Dicibir nggak? Banyak, teman-teman. Saya juga kadang dicibir. Nah, ketika Anda dicibir, diketawain, saatnya membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan itu akan menghasilkan kita dan merubah kehidupan kita. Nanti berapa waktu lagi kita samperin ketika kita udah mempunyai bonus yang besar. Saya selalu bilang dan berpatokan pada Lee Ka-shing. Lee Ka-shing pernah berkata, ketika kamu melakukan sebuah bisnis, kamu ditolak, kamu dicibir, diremehkan, itu nggak masalah. Yang penting kamu tahu apa yang kamu lakukan. Nanti satu ketika orang-orang mulai tahu memburu bisnismu, saat itu kamu udah sukses. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Sharing saya malam ini semoga bisa bermanfaat. Ini versi saya menambah wawasan. Dan yang penting teman-teman tetap stay ya sampai impian teman-teman dan impian tim kita terwujud semua. Nah, itu adalah tugas kita sebagai tim, sebagai upline. Lihat, AFC dibentuk bukan untuk 1-2 tahun, tapi betul untuk sepanjang masa, sama seperti di Jepang ya. Oke, sekian dari sharing saya kembalikan ke Lavina. Selamat malam semuanya. Luar biasa ya teman-teman. Aduh, thank you banget Pak Bambang ya, sharing yang sangat insightful. Jadi menutup tadi training dari Pak Bambang, luar biasa bahwa bisnis ini benar ya yang dikatakan oleh Pak Bambang, justru naik turun itu adalah suatu hal yang biasa ya Pak Bambang ya. Nah, terus kita juga cara menghadapinya ini, cara memandang bisnis ini juga pengaruh teman-teman terhadap kesuksesan. Jadi tadi yang pertama sebelum ikut training ini mungkin kita pikir ini benar nggak ya waktunya, ini benar nggak ya waktunya. Justru ini waktu yang tepat teman-teman, karena di sini kita baru mulai ya. Dan teman-teman kalau naik turun itu hal yang biasa, tapi kita fokus ke pengembangan diri tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Bambang ya. Jadi kita fokus ke tim kita, membangun tim kita, dan kita bisa tahu pasti tadi ya nilai besar bisnis ini ada di bonus yang mana teman-teman. Bisa dibantu? Coba tes tadi, di bonus apa tadi yang di-share sama Pak Bambang? Nah, tuh ya, pairing benar ya. Jadi itu yang kita bisa juga ceritakan ke calon prospekan kita, teman-teman. Kalau misalnya di saat dia bertanya-tanya, ya sebenarnya kita harus fokus ke membangun tim ya. Jadi jangan sekedar berjualan ya Pak Bambang ya, karena inilah kekuatan dari bisnis networking kita. Oke, terima kasih Pak Bambang untuk malam hari ini. Dan teman-teman terima kasih juga malam hari ini udah ikut ya. Ilmunya luar biasa, tinggal kita praktekin ya. Oke, kita ketemu lagi nanti di hari Rabu untuk acara LOP. Di sini saya tugasnya tadi menggantikan Angga ya, karena Angga tidak bisa hadir ya. Oke, thank you sekali lagi Pak Bambang untuk teman-teman. Kita jumpa lagi di hari Rabu di acara LOP. Teman-teman bisa undang calon prospekannya untuk ikut hadir ya. Sampai jumpa di acara FC berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga prokes. Oke, thank you Pak Bambang. Terima kasih Lavina, terima kasih teman-teman semua. Yuk. Thank you. Thank you.